Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Fatur Rahman di video motivasi dan inspirasi hidup dalam membangun sebuah usaha. Baiklah teman-teman, kita harus punya impian ya, punya cita-cita, punya target apapun itu, entah tujuan dunia ataupun tujuan akhirat. Khususnya di tujuan dunia ini kita harus punya target agar terlihat pencapaian atau tidaknya. Dalam pertemuan kali ini saya ada sebuah cerita ya, yang menginspirasi bagi kita semua, bahwasanya kecerdasan, kemampuan dalam diri ini penting untuk kita gali atau tambah, karena akal ini lebih besar atau lebih hebat dibandingkan dengan tenaga. Jadi pikiran ini hasilnya itu lebih menakjubkan atau lebih berharga gitu ya, lebih bernilai tepatnya dibandingkan dengan hasil yang dihasilkan oleh tenaga. Dalam sebuah cerita ini ada sebuah cerita tentang perbedaan antara hasil yang diperoleh dengan akal, kemampuan, dan hasil yang diperoleh dari tenaga atau kekuatan tubuh atau fisik. Di Inggris kalau salah ya cerita ini di tempatnya atau apanya, cuman yang saya tahu ini di Inggris. Dulu ada dua sahabat yang saling, ini sahabat sejati itu ya, namanya Faifu, satunya namanya Imbryo. Nah, kedua sahabat ini pekerjaannya sebagai tenaga atau buruh pengangkut air atau jualan air. Jadi kalau ada orang mau beli, kedua orang ini berusaha, kalau ada orang mau beli air itu ya, ini menyediakan itu ya, mengangkut dari sumber mata air yang letaknya sangat jauh sekali, karena dulu itu belum ada alat canggih seperti sekarang. Nah, si Imbryo ini orangnya besar, kekar, tinggi, dan berotot itu ya, ototnya besar, kuat. Artinya sekali ngangkut itu 2 sampai 4 ember itu ya, sampai 4 kalau dari kata orang Madura, pos itu ya, 4 ember ini sekali angkut kuat. Sedangkan si Faifu ini orangnya kurus, lemah fisiknya. Nah, tak lama kemudian dalam suatu waktu ada sebuah pekerjaan yang sangat memakan waktu itu ya, sangat memakan tenaga dan waktunya, karena banyak sekali orderan. Jadi semakin hari semakin banyak pesanan orang untuk membeli air ini. Nah, suatu waktu si Faifu ini duduk karena kecapean, gak kuat, maklum orangnya kan kecil, bersandar di bawah pohon. Kemudian dia berpikir, masa iya saya dari sekarang sampai tua pekerjaan saya seperti ini, sedangkan umur saya semakin tua, jelas kekuatan dan fisik saya ini semakin lemah. Dia terus berpikir, merenung, apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan masa depannya itu. Sedangkan kekuatan fisik itu sudah mulai lemah.
Akhirnya dia punya ide menggali istilahnya parit itu ya, menggali parit, membuat aliran dari gunung sampai ke bawah, sampai ke lereng gunung itu. Bahkan lama kelamaan itu dengan upaya yang dilakukan itu hampir sampai ke dekat kota itu. Dan itu memakan waktu yang lama. Nah, sedangkan si embrio ini bersekukuh dengan kekuatannya. Artinya walaupun si Vivo ini sesekali sering mengajak itu untuk bekerja sama dengan membuat parit itu, cuman si embrio ini bersikeras untuk melakukan seperti biasanya itu, karena berpikir dia itu masih kuat itu. Jadi ketika diajak oleh si Vivo ini, si embrio ini curiga karena merasa dia lebih kuat dan lebih bisa menghasilkan daripada Vivo. Jadi Vivo itu buang-buang waktu untuk mengumpulkan uangnya itu, pundi-pundi uangnya dengan menggali aliran itu. Hingga akhir kemudian si Vivo ini terus-menerus menggali itu ya. Sedangkan si embrio ini sudah banyak uangnya yang dikumpulkan karena kekuatan ototnya itu ya. Tapi lama-kelamaan yang namanya otot ini, kekuatan badan tubuh fisik kita ini kan semakin hari semakin lemah. Artinya masa depannya itu jelas tidak bisa maksimal, tidak akan maksimal seperti masa-masa sebelumnya. Nah, dilanjutkan cerita ya. Lama kelamaan akhirnya si Vivo ini berhasil membuat aliran sungai itu sampai ke pinggiran kota. Dan kemudian karena jerih payah dan akalnya itu, ini membuahkan sebuah karya yang sangat luar biasa. Artinya di akhir di akhir umurnya yang sudah lemah itu ya, tapi dia masih bisa menghasilkan pundi-pundi uang dengan menyediakan tempat itu ya untuk jual beli air itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Artinya ketika kita bekerja, berusaha itu ya, dengan mengandalkan akal, pikiran dan kemampuan itu, maka hasilnya jadi jelas lebih baik dibandingkan dengan ketika kita bekerja hanya mengandalkan kekuatan fisik. Nah, jadi si embrio ini karena lemah itu, kalau sudah lemah ya tidak bisa menghasilkan uang, bisa tapi dengan sedikit itu. Tapi si Vivo ini karena sudah memiliki itu ya, aset itu, sudah punya aliran itu ya, mengalirkan air dari gunung itu yang memakan waktu sangat lama sebetulnya. Cuman karena jerih upayanya, kemudian kekuatannya semangatnya yang tinggi, akhirnya sumber itu menjadi pundi-pundi uang yang sangat luar biasa, menjadi pundi-pundi uang yang justru beberapa kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan si embrio tadi itu yang memiliki kekuatan fisik kekar tinggi gitu ya. Nah, di sini bisnisnya, usahanya itu ini untuk bisa diwariskan untuk turun temurun, sehingga anak cucu dan sebagainya itu dapat menikmati apa yang sudah dihasilkan, apa yang sudah dibuat oleh si Vivo ini. Jadi ini teman-teman ya, jadi buatlah usaha itu
jangka panjang. Rancang usaha itu bisa dinikmati untuk anak cucu kita. Jangan membuat usaha hanya sebatas hasil untuk saat ini itu ya, atau katakan sekarang hasilnya banyak tapi tidak prospek di masa depan, itu tidak bisa dilanjutkan oleh anak cucu kita. Jadi usaha itu yang baik bangun walaupun kecil ya, tidak begitu besar, tapi itu estafet itu ya, jangka panjang, anak cucu kita itu bisa menikmati gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.